kemudian diakui, approval ratingnya sampai ke langit ketujuh, kira-kira begitu. Nggak ada. Tapi setelah nggak jadi presiden, kan semua instrumen kemewahan yang dimiliki oleh Jokowi sebagai presiden, secara perlahan sudah mulai berkurang. Dan apalagi setelah pisah jalan dengan PDIP, nyaris kan tidak punya partai yang cukup solid untuk memberikan perlawanan. Dulu saya membayangkan, kalau perjualan ijazah ini Jokowi itu masih bersama dengan PDIP, saya membayangkan orang seperti Adian Apitupulu, Masinton Pasaribu, itu paling agresif memberikan pembelaan yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tapi karena pecah kongsi, karena sudah pisah jalan, ya terkesan Pak Jokowi itu memang ditinggalkan sendiri, melawan sendiri terhadap kelompok-kelompok yang selama ini selalu menuding ijazahnya itu sebagai sesuatu ijazah yang tidak benar. Nah, akumulasi semacam ini yang sepertinya dibaca oleh Jokowi, sehingga expose yang terkait dengan ijazah ini kan stamina politiknya sudah setahun penuh dan nyaris tidak tergantikan oleh isu yang lain. At the end bagi saya, siapapun yang kalah dan menang terkait dengan ijazah, ini nggak ada gunanya Bang Don, untuk apa? Kan tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah Jokowi jadi presiden periode, tidak akan mengubah pernah jadi mantan wali kota dan gubernur. Satu-satunya mungkin yang ditarget adalah bagaimana Jokowi itu dipersepsikan tidak sebaik yang selama ini dibayangkan oleh banyak orang. Kalau memang betul argumentasinya seperti yang disampaikan oleh relawan-relawan Jokowi, ada intensi menuju 2029 minimal mengincar posisi cawapres, bagi saya tidak sesederhana itulah, ya, karena persoalan capres dan cawapres ini tentu adalah domainnya elit-elit kunci, ketua umum partai yang mereka adalah veto player yang bisa memutuskan soal siapa yang bisa maju dan kemudian tidak bisa kita maju. Nah, bagi saya ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang zero threshold, saya kira tanpa Jokowi sekalipun, tanpa kelahi-kelahi terkait dengan ijazah sekalipun, semua orang yang partainya lolos ke parlemen, termasuk juga yang boleh ikut pemilu, boleh itu menjadi calon presiden dan wakil presiden. Untuk apa hanya sebatas mengincar posisi calon wakil presiden? Itu bagi saya adalah argumen-argumen yang tidak masuk akal. Tapi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Toto ya terkait dengan kinerja KPU dan Panwas terkait dengan ijazah ini. Apakah mereka bekerja selama ini di Solo, di Jakarta ataupun KPU pusat? Kalau kita membaca undang-undang sebenarnya kan tidak wajib melampirkan ijazah asli. Undang-undangnya itu hanya boleh menyertakan fotokopi surat keterangan lulus, ijazah ya SMA ataupun S1 yang saja yang dilegalisir. Udah segitu aja. Nah, bagi saya ini adalah momentum karena konon di 2026 ini kawan-kawan DPR akan membahas terkait dengan undang-undang pemilu. Saya termasuk yang berharap bahwa dalam undang-undang pemilu semua calon pejabat publik, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, termasuk anggota dewan, wajib hukumnya saat mendaftar ke KPU membawa ijazah asli. Untuk memverifikasi itu semua ya kampus-kampus terkait ya, yang meluluskan sang calon untuk maju datang sebagai bukti bahwa itu adalah ijazah asli, bukan ijazah yang dibuat di tengah jalan. Bagi saya ini adalah momentum. Karena perjualan palsu tidak palsu, saya kira bukan hanya terjadi pada eksekutif, sangat mungkin terjadi pada legislatif, sangat mungkin terjadi pada calon-calon kepala daerah. Dan kita tahu persoalan ijazah ini kan ada juga yang masuk ke penyidikan terkait dengan kepala daerah tertentu. Per hari ini juga menjadi problem krusial. Jadi bagi saya ke depan menghadapi pemilu-pemilu yang akan datang, siapapun dia, calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan anggota dewan, wajib hukumnya saat mendaftar bawa itu ijazah aslinya. Cocok kan? Oke, soal ijazah. Itu pelajarannya. Ya, soal ijazah ya harusnya selesai ya melalui persidangan yang berkekuatan hukum yang jelas supaya terang benderang, energi dan fokus publik kita semua bisa tersalurkan ke isu-isu yang lebih strategis. Kalau Bang Don nggak ada pertanyaan lagi? Enggak, soalnya kenapa ini dipertanyakan? Kita sendiri lelah dengan ini tentang ini. Ini udah ditutup maksudnya Bang Don gitu kan sekaligus menutup ya. Kalau Bang Don nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya mau nanya soal. Saya nggak punya pertanyaan lagi. Kalau Mas Toto masih mau ngomong apa? Nggak ada pertanyaan. Iya, karena waktunya juga. Kenapa Mas Adi prediksi konstelasi politik 2026 kira-kira bacaan Mas Adi gimana, nanti ke Mas Toto juga? Nggak ada pertanyaan lain. 2026 biasa aja seperti 2025. Apa itu biasa aja? Ya landai-landai saja. Kita tidak akan menemukan partai politik dan anggota dewan yang agak galak dan agresif. Mereka itu ya seperti menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Dan tentu harapan terbesarnya tentu kita berharap ya kelompok-kelompok non-parlemen, non-pemerintah yang terus mengadvokasi bagaimana perjuangan demokrasi ke depan itu terus konsisten dan kontinu. Karena
Bagi saya demokrasi itu hanya di tangan partai dan di tangan parlemen, tapi gerakan-gerakan rakyat yang kuat inilah yang saya kira memang harus cukup mewarnai di ke depan. Kita tiba pada satu masa di mana semua kekuatan politik yang cukup powerful di negara kita, yang mengunci kekuatan-kekuatan politik strategis sudah menjadi bagian dari kekuatan pemerintah. Tapi yang paling penting, saya cukup yakin di tengah dunia digital yang semakin kuat, di tengah media massa yang cukup powerful, dan di tengah kelompok-kelompok muda yang tidak memiliki ikatan historis apapun dengan kelompok kepentingan, kelompok politik, ya, ataupun figur-figur tertentu, sikap politik mereka akan terus nyalak. Ya. Sikap politik kita terus konsisten bahwa sebenarnya jika ada sesuatu yang memang itu tidak sesuai dengan arah perjuangan bangsa, ya harus diingatkan. Seperti yang terjadi pada hari ini. Kalau kita mau jujur, sebenarnya sepanjang 2025 ini, yang suka nyinyir, yang suka protes-protes, dan suka melakukan perlawanan, adalah kelompok-kelompok yang selama ini tidak pernah dibayangkan, anak muda, Gen Z, dan mereka menyampaikan protesnya melalui ruang-ruang publik, free public space, seperti media sosial, terutama di IG, terutama di TikTok, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan menteri, kebijakan parlemen dan anggota dewan yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau kita mau jujur soal banjir dan longsor di Sumatera, coba satu persatu menteri itu di roasting, Bahlil di roasting, Zulhas di roasting, kemudian siapa Raja Juli, Raja Juli itu kemudian disebut-sebut ini jurusan S1 tafsir hadis gitu ya. Dan yang terbaru adalah pernyataan Gus Ipul. Ingat loh, ini adalah ruang di mana semua orang itu menjadi hakim, semua orang itu menjadi juru bicara, dan semua orang itu bisa menyampaikan preferensi politiknya secara terbuka kepada publik melalui media sosial. 2020. Mas Tok, saya kira pemerintah juga tidak ignore kan dengan dunia maya seperti sekarang ini kan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian itu dimaknai untuk memoles lebih cantik, gincunya diperbanyak, atau kemudian memang substansi yang mereka akan ubah sebagai bentuk kesadaran. Saya sepakat dengan Adi bahwa ada konsekuensi dari stabilitas yang dimaknai dengan membangun koalisi sebesar-besarnya, merangkul semua elit, akan meruncing malah hubungan antar elit dengan kelompok civil society. Yang kedua sebenarnya saya tambahkan yang paling menurut saya bisa mengubah sebuah pattern atau konstelasi itu bukan dalam konteks kita berbicara di level pusat. Antar partai Prabowo is too strong, very strong. Tapi bagaimana ada pola baru antara kewenangan pemerintah pusat dengan daerah. Bisa nggak nih Pak Prabowo yang memang sangat ingin terpusat, konsep anggarannya sangat resentralisasi, ketika kemudian pemangkasan besar-besaran ada di daerah, dikembalikannya dalam bentuk program presiden, MBG, Kopdes, yang belum tentu tiap daerah itu sebetulnya kebutuhannya seperti itu. Dan pada saat musibah bencana terjadi, di situ kita bisa lihat daya tahan dari daerah itu sangat kecil sekali. Karena anggaran baru dipotong dalam jumlah yang luar biasa. Belum lagi isu bahwa resentralisasi ini tidak berhenti pada level anggaran. Pak Prabowo sudah jelas mengatakan, saya lebih ingin DPRD yang memilih kepala daerah. Artinya kan resentralisasi akan mengarah kepada, kalau mengikuti pemikiran Pak Prabowo ya, kepada perubahan sistem politik. Wacana kan? Itu yang menurut saya akan menjadi sebuah konstelasi baru. Dengan kebisingan di media sosial, publik yang terus menyalak gitu, apakah ke depannya 2026 kira-kira telinga pemerintah ini tidak akan semakin tertutup, tapi pelan-pelan perlahan terbuka? Saya hanya bisa mengatakan saya berharap seperti itu. Tapi balik lagi, tergantung ya. Seorang presiden atau kepala tertinggi itu seringkali ditentukan oleh siapa juru bisiknya. Jadi saya berharap kesadarannya bukan di Pak Prabowo, tapi pada orang-orang di sekelilingnya. Gak usah disebut ya, Bang Don, gak usah tanya siapa ya. Saya tahu. Baik, terima kasih Mas Toto, terima kasih juga Mas Adi. Sudah. Selalu enak mendengarmu. Jangan lupa janjinya. Sudah selesai jadi dosen kita ini. Nah, besok kesini kan? Siap. Oke, terima kasih. Thank you semua. Baik, pemirsa, sekian Doncast hari ini. Saya Desmona Chandra. Dan saya Don Bosco Selama. Kami pamit, kita jumpa lagi di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.